Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah, hari ini lumayan nyantai. Lumayan. Tapi yang penting kita jaga kesehatan ya, Pak Ustadz. Insya Allah semuanya harus jaga kesehatan. Iya. Itu modal pertama. Betul. Sehat itu yang penting. Harus sehat lah. Betul. Yang banyak begadang. Nah, nih ada lagi Pak Ustadz nih pertanyaan teman-teman. Mungkin pertanyaan ini yang di sekitaran ini aja, apa tuh kejadian-kejadian yang di dekat rumah kita aja gitu kan. Mungkin yang kita merasa ganjil gitu kan, atau merasa kok begitu gitu kan. Nah, ini ada sedikit pertanyaan. Makanya boleh dipertanyain gitu di sini kan. Nah, ini. Oke, pertanyaan yang pertama nih. Kewajiban apa sajakah yang harus dilaksanakan oleh si istri nih, si wanita yang ditinggal mati suaminya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, Ipung, terima kasih. Sekali lagi para pemeriksa semuanya, mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian ada yang kurang, karena memang kita juga niatnya watawassaw bil haq ya. Artinya ya bukan berarti kemudian kita ditanya terus memang ahlinya, bukan. Jadi tetap kita juga masih butuh ilmu, pemahaman tentang agama. Jadi kalau memang ada yang kurang pas, sekiranya ini bisa dikoreksi. Karena manusia itu tidak akan sempurna. Sekali lagi, ini adalah sifatnya sama-sama saling mengingatkan. Kami juga butuh dari pemeriksa semuanya, saling mengisi, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Betul. Baik, pertanyaan tadi, apa saja kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang istri yang ditinggal suaminya meninggal. Baik. Ini adalah berkaitan dengan apa yang harus dilakukan ahli waris atau memang di situ ada istri. Yang pertama yang harus dilakukan seorang istri ketika ditinggal suaminya meninggal adalah menjaga masa iddah. Menjaga masa iddah, karena ketika suami meninggal maka di situ istri harus benar-benar menjaga masa iddah. Masa iddahnya itu selama 40 hari. Artinya ketika istri ditinggal mati suaminya nggak boleh langsung nikah lagi. Iya. Beda dengan laki-laki ya. Beda dengan laki-laki. Makanya di agama itu istri harus menjaga masa iddahnya dulu. Kemudian selanjutnya adalah menyelesaikan wasiat dari almarhum. Barangkali almarhum pernah wasiat atau pernah mempunyai hakul adami yang berkaitan dengan kehidupan waktu masih hidup bersama di lingkungan itu, atau mungkin berinteraksi dengan masyarakat yang lain, atau pernah wasiat yang belum diselesaikan. Maka kewajiban yang pertama adalah istri atau anak wali waris, istri ya. Maka itu yang harus dipenuhi atau harus diselesaikan, karena itu berkaitan dengan almarhum di alam kubur sana. Kemudian yang selanjutnya adalah melanjutkan kewajiban suami yang berkaitan dengan belum pernah dilaksanakan. Kemudian menjaga anak-anaknya sehingga bisa lebih baik kehidupan masa depannya. Jadi orang meninggal itu sudah selesai kewajiban ketika masih hidup.
Maka ketika pernah ada sesuatu yang belum diselesaikan, maka kewajibannya adalah orang yang masih hidup, yaitu ahli warisnya. Di sini adalah ada istrinya gitu. Kalau pernah punya janji sama orang, Iya. maka istrinya ini harus menyelesaikannya. Ya, itu janji atau hutang atau lain sebagainya. Biasanya ada orang pernah punya niat atau nadar atau janji kepengen mendirikan masjid gitu kan. Nah, setelah sudah nadar ternyata sebelum terlaksana sudah meninggal. Maka nadar itu harus diteruskan oleh ahli waris dan itu harus dilaksanakan. Kalau itu nadar itu. Itulah kewajiban-kewajiban yang memang harus diteruskan oleh ahli waris atau istri yang tadi. Jadi kira-kira itu. Kira-kira itu. Berarti saya ulangin yang saya tangkap itu. Yang pertama adalah menjaga masa idah. Masa idah itu. Yang kedua menyelesaikan wasiat. Yang ketiga adalah meneruskan atau anak-anaknya. Iya, meneruskan kewajiban mendidik anak-anak gitu. Artinya memang tujuan waktu pertama kedua adalah kan anak-anak supaya bisa ini. Artinya sampai mampu apa yang ketika istri ini ditinggalkan gitu. Oh, gitu. Nanti kalau berikan istri anak-anak yang nerusin istri tapi semampunya sebatas kan, sebatas kemampuan istri. Iya, maksudnya kenapa kita ngomong gitu kan? Kalau udah nikah lagi kan ceritanya lain lagi. Oh kan? Iya betul. Kalau masih ini kan artinya kewajiban ketika tinggal suaminya berarti kewajiban kan ibu nih. Nah iya sih. Kalau ada anak kan kewajiban nih menjaga anaknya, mengarahkan anaknya, membimbing anaknya, menyantunin anaknya, membiayai anak dan lain sebagainya dengan kemampuan yang dimiliki ibu ini gitu. Jadi bukan kemudian setelah ditinggalkan suaminya lepas anaknya terserah kan. Waktu itu kewajiban bapaknya bukan begitu. Selagi istri ini belum meninggal maka kewajiban untuk membimbing dan anak itu ada istri almarhum. Nah kalau udah nikah lagi udah ceritanya lain nanti. Betul. Kan. Karena orang kalau ketika ditinggal suami kemudian meninggal lagi ceritanya udah beda. Kewajibannya udah patuh kepada suami lagi. Suami yang baru lagi. Gitu. Yang tadi itu Pak Ustadz. Ini sih pertanyaan saya sendiri sih ya. Dari meneruskan tadi masa idahnya adalah 40 hari. 40 hari. Nah, itu selama 40 hari itu harus benar-benar dia menjaga diri gitu. Iya, menjaga diri artinya penjelasan secara konkretnya adalah begini. Kenapa untuk menjaga masa idah? Kalau perempuan itu kalau ditinggal suami suruh menunggu 40 hari. Takutnya ketika pas suami meninggal itu dalam keadaan hamil. Oh, berarti gitu. Kan itu masih darah keturunan almarhum. Iya. Nah, kalau nikah lagi kan nanti bingung. Ini gitu makanya. Betul. Tapi kalau udah 40 hari kan ketahuan nih. Dia hamil nanti hamil atau enggak gitu. Maksudnya betul. Itu untuk secara ininya ya. Secara gambaran kecilnya. Belum yang lain-lain. Kira-kira itu kenapa suruh masa idah. Maksudnya manfaatnya seperti itulah gitu manfaatnya. Jadi beda dengan lagi kan. Ditinggal istri sekarang meninggal besok nikah nggak jadi masalah karena nggak ada bekasnya. Iya, betul. Kalau perempuan itu kan ada bekasnya. Jadi sebenarnya ketika suaminya belum meninggal dia itu lagi hamil gitu kan belum ketahuan gitu kan. Nah ketika sudah meninggal baru ketahuan. Nah ini yang jadi maksud kenapa suruh menunggu masa idah. Masa idah selama 40 gitu. hari itu perempuan itu bedanya gitu ya. Jadi ketahuannya 40 hari nanti ketahuannya gitu. Ada hal lain gitu yang manfaatnya untuk menjaga idahnya itu tadi. Ya satu karena orang kalau sudah sendiri sudah tidak ada suami maka harus menjaga kehormatannya tentunya. Betul. Jadi kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dia harus dibatas-batasin kan gitu. Dia itu harus menjaga kehormatannya termasuk itu gitu. Nama baik keluarga gitu kan. Karena itu perempuan gitu. Takutnya juga ada fitnah-fitnah dari. Iya itu pastilah karena gitu. Statusnya pun udah beda gitu kan.
artinya itu. Dan memang itulah kemudian ketika orang sudah mempunyai status itu, ujiannya lebih banyak gitu kan, ujiannya lebih banyak. Kalau dia bisa menjaga dengan baik, maka pahalanya lebih baik juga, kira-kira gitu. Itu tadi meneruskan juga. Tadi kan yang pertama tadi menjaga masa idah. Yang kedua eh, menyelesaikan wasiat Wasiat. yang tadi. Nah, kayak wasiat itu termasuk nazar. Ya termasuk nadar. Nazarnya si suami. Nadarnya almarhum harus Iya, diselesaikan. nazarnya almarhum. Nadar atau hutang atau janji sama siapa harus diselesaikan. Jadi diselesaikan dulu. Nanti persoalannya teknisnya di lapangan bagaimana, yang penting dilaksanakan dulu. Tapi kalau udah nadar harus diteruskan. Iya. Ada orang pengen nadar, memang apalagi kayak umpamanya mau haji atau mau umroh, itu harus dilaksanakan, harus dibadalin gitu. Jadi nadar itu wajib untuk dilaksanakan. Jadi itulah tadi ya. Makanya sebenarnya di agama itu bukan dilarang, tapi tidak dianjurkan untuk nadar. Karena nadar itu sebenarnya kan nggak ada anjuran ya. Cuma kemudian karena orang tuh berpikirnya supaya tujuan dan cita-citanya itu maka semangat lah gitu ya. Munculnya dipikirin nadar. Maka ketika sudah ngomong harus. Kadang juga gitu orang nazar kan untuk semangat gitu ya, Pak. Itu Pak Ustadz. Maksudnya untuk biar dia semangat mencapai tujuan itu gitu. Ya, tapi lagi-lagi di agama tidak menganjurkan nazar ya. Oke. Baik, kayaknya pertanyaannya udah dijawab ya. Jadi kewajiban seorang istri ditinggal suaminya yang pertama itu tadi menjaga masa idah, kedua harus menyelesaikan kewajiban wasiat, terus yang ketiga mendidik anak-anaknya, melanjutkan pendidikan anak-anak putra putri. Lanjut aja Pak Ji. Pak Ustadz, pertanyaannya yang kedua. Jadi pertanyaan yang kedua ini adalah apa hukum ziarah kubur bagi wanita? Baik, ziarah kubur bagi kaum wanita. Jadi ulama jumhur sepakat bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah hukumnya makruh. Jadi dimakruhkan, apalagi kalau orang yang sedang haid, maka dia hukumnya tidak boleh. Haram. Bukan. Ya dilarang ya. Dilarang. Tapi nggak sampai haram kan? Ada ulama yang sampai haram kan, ada yang mengatakan tidak boleh ya. Oh tidak boleh. Jadi bagi wanita itu untuk ziarah kubur itu hukumnya makruh. Namun kemudian untuk zaman-zaman sekarang banyak wanita-wanita yang pada ziarah kan di kuburan. Nah, apakah kemudian itu jadi persoalan buat mereka? Ya tentunya iya, karena hukum ini tidak pilih-pilih kan. Kalau udah mengatakan haram, makruh, mubah, ya tetap akan selamanya akan tetap itu. Hanya kemudian pelaksanaannya aja yang kemudian tergantung orangnya gitu kan gitu. Tapi yang jelas bahwa hukum ziarah bagi wanita adalah hukumnya makruh. Mereka bilang, Ustaz, tapi kan saya ini bla kan hanya gini. Ya itu dia makanya. Kalau kita tahu maka ya kalau makruh ngapain gitu kan gitu. Yang dianjurkan adalah kaum laki-laki. Itu emang dianjurkan, harus dianjurkan. Kan dalam hadis kan laki-laki. Ziarahlah kamu untuk mengingat kematian. Ini untuk kaum laki-laki gitu. Jadi ziarah itu dianjurkan supaya kita ingat tentang kematian, tentang bahwa saudara-saudara kita itu kemarin ada di kehidupan kita kemarin bareng, tapi sekarang ada di situ gitu. Jadi kira-kira itu. Fasuruh. Maka berziarahlah kamu untuk mengingat kematian. Itu tujuannya itu. Jadi orang yang berziarah itu tujuannya ada satu, untuk mengingat tentang kematian, kedua untuk mendoakan almarhum itu. Almarhum maksudnya seluruh orang yang ada di makam itu, ada di kuburan itu, tanpa terkecuali. Makanya sunnahnya ziarah itu adalah mendoakan keseluruhan sebenarnya.
bukan hanya yang kita ziarah itu. Bukan. Ziarah adalah keseluruhan. Saudara kita adalah saudara yang ada satu akidah. Saudara kita adalah saudara satu muslim, maka harus diziarahin semuanya, harus didoain semuanya. Cuma kemudian orang ziarah kadang berlakunya khusus ya. Iya. Tertentu itu. Jadi bahasa kita mah orang itu di alam kubur itu butuh doa ya. Iya. Nah, ketika kita doa sebelahnya juga butuh, kan kira-kira gimana? Kira-kira logikanya begitu. Iya. Maka ziarah itu adalah untuk umum. Maksudnya di dalam kubur itu iri gitu maksudnya. Iya, logikanya gitu. Walaupun kita nggak tahu alam kubur kan gitu. Iya. Tapi logikanya ziarah itu untuk umum. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Iya. Kan semuanya kan. Semuanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaAllah bikum lahikun. Minal muslimin wa inna insyaAllah lahikun. Asal keselamatan buat kalian kan, ya saudara-saudaraku. Assalamualaikum ya kepada saudaraku. Kaum muslimin dan insya Allah sesungguhnya aku juga akan menyusul kalian. Keselamatan buat kalian, ini kan doa gitu. Iya. Nah, kemudian di selain itu, ya itu kembali kepada masing-masing keyakinan. Gitu. Iya. Ada yang kemudian baca ini dan baca itu. Tapi sebenarnya ziarah kubur adalah itu. Yang dilakukan Rasul dan para sahabat adalah ziarah adalah keseluruhan, mendoakan saudara-saudara kita sekalian. Gitu. Maka kita akan mendapatkan bagian pahala ketika mendoakan saudara kita. Berarti kita lihat samping ini namanya siapa, samping kiri gitu. Maksudnya juga gitu. Enggak harus disebut namanya. Oh, sebut namanya. Assalamualaikum ya. Asal keselamatan buat kalian kan jamak. Oh, gitu, yang ada di kuburan itu keselamatan buat kalian semuanya. Iya. Ya kaum muslimin dengan saudara-saudaraku. Wa inna insyaAllah dan sesungguhnya insyaAllah aku akan kembali seperti kalian. Jadi keselamatan buat kalian yang ada di kuburan ini semuanya, maksudnya gitu. Itu ziarah kubur yang sebenarnya adalah gitu. Mendoakan keseluruhan, bukan tertentu. Iya, bukan hanya satu yang kita tuju gitu. Karena semua kan saudara kita gitu. Iya, gitu. Ya betul Pak Ustadz. Berarti saya ulangin lagi, hukumnya ziarah kubur bagi wanita adalah makruh. Apalagi yang sudah haid. Itu lebih dilarang. Itu dilarang. Oke. Nah, ini yang kalau mindset teman-teman atau mindset saya pribadi mindsetnya nih, ziarah kubur adalah ketika yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu atau udah hampir setahun lah kita ziarah. Nah, ada juga yang baru meninggal. Ini baru meninggal suaminya atau saudaranya. Dan si wanita yang di rumah nih, istri, ponakan segala macam yang wanita ini ikut gitu. Itu termasuk nggak itu maksudnya makruhnya? Ya. Mengantarkan jenazah gitu. Yang dimaksud wanita ya saudara kita yang wanita, adik kita yang wanita itu dimakruhkan. Walaupun tadi yang mengantarkan jenazah, bukan ziarah, berarti termasuknya itu ziarah juga. Iya, pokoknya wanita yang ada di kuburan itu adalah makruh. Oh gitu, yang ada di kuburan. Jadi walaupun intinya meninggalnya tuh si mayitnya dia nganterin mayit gitu. Itu sama aja gitu. Iya, makanya kan biasanya kalau di daerah Saudi Arabia itu kan ada batas-batasnya nih, wanita nyampe sini aja gitu. Udah di situ berdoalah di situ, tidak sampai menginjak kuburan gitu. Iya, berarti mengantar jenazahnya sampai batas itu aja. Pintu gitu. Jadi gitu. tidak sampai menginjak kuburan maksudnya gitu. Ya maksudnya sampai ke kuburan-kuburan gitu. Iya. Jadi ada batasannya untuk wanita mana gitu. Itu kalau daerah Madinah itu ada batasannya nih, wanita di sini. Udah situlah berdoa gitu. Di kita sih juga ada sih kayak gapuranya gitu. Udah sampai situ aja dia. Iya, batas wanita. Iya, batas wanita misalnya sampai tidak tembok-temboknya gitu. Ya tidak memasuki untuk kuburannya gitu ya. Sampai nginjak-nginjak kan gitu. Berarti udah. Iya, maksudnya sifat di batas makro ada itu. Berarti mengantarkan sebenarnya boleh, tapi boleh, iya batasnya itu. Sampai batas itu tadi, batas ke kuburan. Ya kuburan itu kan berarti ada
orang yang ada dikubur di situ kan, itu namanya kuburan. Kalau batas di sini berarti bukan kuburan namanya. Kalau yang kayak di Sandage Hill kan pernah ke tuh ke Sandage Hill kan. Contohnya seperti lah Sandage Hill. Kan ada gerbangnya masuk ke dalam. Nah, itu bukan batasan itu belum. Kuburan itu kita bicaranya bukan kemudian wilayahnya ya. Oh, Jadi bukan kalau wilayahnya. umpamanya kita masuk komplek, Iya. tapi komplek itu hanya ada kuburan doang ya. Mm-mm. Komplek. Tapi kalau di sini kuburan blok sini, tapi di sini enggak, ya enggak. Artinya memang kuburan di sini di yang situ. diinjak-injak gitu maksudnya. Oh, gitu ya. Jadi bahasanya kuburan adalah di sekitar itu ada makam, ada yang orang dikubur, ya di situlah kubur. Maka seorang wanita tidak boleh masuk di wilayah itu. Itu disebut dengan kuburan. Berarti kalau kayak di Sandage Hill di jalanannya itu ya nggak masalah ya. Ya. Jadi jangan sampai ke Tapi kan etisnya ini kan persoalan zaman now ya. zaman Kuburan Sandiaga Iya. kita juga bisa bedanya gimana. Itu mah udah kita bahasanya bukan kuburan, itu merepresi jalan-jalan. Jadi kita mau bedain kuburan gimana nggak bisa ini, karena kan dilihat apa keadaan tempatnya juga kita bingung kan. Betul. Tapi ketika bilang kuburan Sandiaga Hill kan dari mulai gerbang masuk ada perumahan, ada hotel, ada makan. Tapi kan itu include kuburan sorry. Tapi bahasanya di mana? Tapi sebenarnya kuburan ya artinya inilah lokasi kuburan gitu. Di batas itu berarti bukan kuburan. Maksudnya biar lebih konkret aja Pak. Siapa yang masuk di wilayah kuburan, maka disitulah berarti orang yang ziarah di kuburan. Maksudnya bukan ziarah kuburan. Maksud itulah ada berada di tempat kuburan gitu. Kalau umpamanya di luar tembok ya berarti bukan nggak ada di kuburan. Makanya di situ wanita makruh di atas kuburan lah, kira-kira gitu. Di atas kuburan makruh lah gitu. Tapi di luar batas kuburan maka silahkan gitu. Oke, udah jelas nih. Berarti hukum ziarah kubur bagi wanita, dan tadi tata letaknya juga, maksudnya bukan tata letaknya, batasnya ya, gitu batas. ya kan udah jelas juga. Oke, gitu ya kan udah jelas juga. Oke, kita lanjut aja nih ke pertanyaan yang ketiga ya Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan yang ketiga ini, bolehkah mencium orang yang sudah meninggal dunia? Biasanya gitu nih Pak Ustadz nih. Saya sih kayaknya menurut saya gitu kan. Biasanya kan kalau orang ziarah tuh, bukan ziarah, udah pas meninggal gitu kan, buka mukanya gitu kan, terus dicium gitu tuh Pak Ustadz. Itu maksudnya boleh nggak itu mencium orang yang sudah meninggal dunia? Hukumnya apa? Mencium, menyentuh lah, bahasa sama aja sebenarnya ya. Jenazah itu kalau dicium atau disentuh atau apapun lah oleh keluarganya yang masih ada hubungan keluarga, maka tidak jadi masalah, tidak ada batal keluarga jenazah itu tidak ada batal. Kan yang pernah disampaikan yang lalu bahwa jenazah itu nggak ada hukum batal, karena jenazah itu udah selesai untuk berkaitan dengan ibadah, kan? Berkaitan ibadah itu kaitannya dengan wudhu, maka ketika mau ibadah kemudian nggak berwudhu, ibadahnya kan tidak diterima karena nggak ada wudhu kan. Maka ketika wudhu kemudian wanita memegangnya, maka menurut Imam Syafi'i batal gitu kan. Tapi di jenazah itu tidak ada hukum batal. Mau dipegang keluarganya atau enggak, jenazah tidak akan batal. Cuma pertanyaannya boleh enggak jenazah dipegang, dicium sama keluarganya? Boleh. Oh, boleh. Boleh. Tidak dilarang mencium untuk kalau orang bilang terakhir kalinya gitu kan. Istrinya, anaknya gitu kan. Tidak jadi masalah. Yang dilarang adalah meratap. Jadi kalau bahasa kita itu nggak nerimo. Jadi menyeselin. Jadi nggak nerima atas kepergian almarhum. Jadi meratapi. Jadi kayak apa? Nggak terima lah maksudnya. Kan kita ketika mendapatkan musibah kematian keluarga kita harus ikhlas. Karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan tadi.
bahwa sesungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah semuanya. Maka semua yang dimiliki Allah ya harus diikhlasin, Iya. termasuk kita. Lalu Pak Ustadz, kalau nangis boleh nangis. Emang wajar lah. Apa tuh namanya? Manusiawi Ya, gitu kan. boleh, tapi nangis di sini adalah bukan nangis meratap yang sifatnya kayak semacam nggak nerima gitu kan. Kayak kesannya itu kalau ditinggal sama keluarganya itu nggak nerima lah gitu. Kemudian dia meratap, apalagi nangisnya sampai apa namanya kayak nangis guling-gulingan sampai kayak nggak terima itu ya nggak boleh. Tapi pernah ngelihat seperti itu Pak Ustadz. Maksudnya di Pak Ustadz yang pernah lah. Maksudnya nggak usah ceritain yang orangnya apa gimana. Tapi pernah seperti itu nggak? Ya mungkin gitu. semua orang bisa ngelihat, maksudnya tahu, di sekarang ini, maksudnya dari dulu sampai ini pernah emang begitu ngelihat? Ada gitu. Oh ada. Ada sampai kemudian ya mereka itu kan kadang nggak paham ya bahwa nangisnya dia itu berlebihan ya. Kadang kita mau mencegah tapi ya udah mereka nggak paham. Kita kan hanya memahami, sudah harus ikhlas gitu. Toh mau guling-guling, mau nangis kenceng, tetap aja nggak bakalan hidup lagi kan. Betul. Karena memang milik Allah, jadi haknya Allah ya memang mengambil haknya Allah gitu. Kita tinggal ngikhlasin. Cuma persoalannya nangis, ya boleh nangis nggak jadi masalah. Karena Rasul sendiri pernah nangis ketika putrinya meninggal, nangis karena sedih, ya boleh manusia itu sedih. Tapi nangis di sini tidak boleh meratap, namanya tidak boleh menyesalin. Aduh, bagaimana ini nantinya kalau dia nggak ada, aku siapa yang nanti ngurusin, siapa yang ngasih makan. Nah itu kayaknya nggak ikhlas sama Allah kan. Betul. Padahal kan semua itu kan yang nanggung Allah. Jadi kira-kira itu yang nggak boleh. Jadi mencium itu buat keluarga boleh. Yang nggak boleh adalah orang lain yang beda sejenis. Dan beda darah, maksudnya nggak sedarah lah gitu. Nggak apa-apa. Kalau kan sifatnya mencium atau menyentuh itu kan kalau memang satu jenis nggak jadi masalah. Oh, satu jenis nggak masalah. Nah sekarang yang meninggal bosnya, yang nyium anak buahnya kan orang lain kan? Iya. Karena saking sayangnya dulu waktu hidup kan orang lain. Iya. Nggak apa-apa. Yang penting satu jenis. Yang ninggal anak buahnya, yang nyium bosnya kan orang lain. Cuma beda status karena dia bos sama anak buah aja. Tapi nggak apa-apa kalau sama jenis. Iya. Tapi kalau beda jenis itu ya nggak boleh. Tapi kalau masih satu keturunan, satu darah boleh gitu. Di dalam Islam itu yang tidak boleh menyentuh atau berhubungan, baik itu komunikasi gitu. Itu kan karena bukan satu darah ya. Kalau di kehidupan orang hidup tuh bukan muhrim lah gitu. Iya, gitu. Ya kita kira-kira sama gitu. Orang meninggal juga sama. Kalau satu jenis nggak jadi masalah gitu. Itu bahasa nyium sebenarnya nyium nyentuh ya sama aja. Iya. Cuma kalau nyium itu kan lebih lebih tertentu ya. Iya. Ada nilai gitu sendiri gitu kan. Gitu. Tapi intinya menyentuh juga. Tapi berkaitannya dengan dia muhrim atau bukan kan gitu kan. Ya kalau masih satu kalau masih ya kalau jenazah laki ya nggak jadi masalah, perempuan yang tadi saya contohin. Kalau bosnya yang meninggal yang nyium anak buahnya nggak jadi masalah, asalkan sama jenis. Gimana Pak? Mau lanjut apa kita udah dulu? Boleh satu lagi, saya punya waktu sampai jam 5 aja ya. Nah, ini bagaimanakah seharusnya mentalkinkan orang yang sekarat? Bagaimana? Seharusnya mentalkinkan orang yang sekarat. Maksudnya orang yang lagi sekarat nih. Bagaimana cara mentalkinkan orang yang sedang syakarat? Syakarat itu adalah syakarat itu artinya ada kesakitan, itu syakarat. Makanya syakaratul maut. Orang yang sedang mengalami sakitnya kematian. Jadi syakarat itu adalah artinya sakit yang amat, namanya syakarat. Makanya orang sakaratul maut adalah orang yang sedang
menghadapi sakit yang amat di dalam akhir hayatnya atau kematian. Mentalkinkan itu adalah membimbing. Makanya di dalam masyarakat itu mentalkinkan itu umumnya itu ketika jenazah dikubur terus distalkin gitu ya. Sebenarnya mentalkinkan itu bukan begitu. Mentalkinkan adalah membimbing kepada orang yang sedang syakarat, membimbing untuk mengucapkan kalimat tauhid. Jadi kalau siapapun lah keluarga kita yang sedang mengalami syakarat, maka keluarganya harus bimbing untuk berusaha supaya orang tersebut bisa mengucapkan tauhid. La ilaha illallah. Kalau si orang yang sedang syakarat ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah. Oh, nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan, takutnya Berubah. yang syakarat itu malah bingung. Karena orang yang sedang syakarat itu pikirannya cuma satu, menghadapi kesakitan. Kita aja lagi masih hidup, ketika lagi sakit, diajak ngomong apapun nggak konsen, Iya, nggak karena konsen. sedang ngalamin sakit. Jadi nggak Kita konsen. misalnya lagi pusing, emang bener sih juga begitu. Iya, diajak ngomong nggak bakalan nyambung. Iya. Apalagi ini orang yang sedang syakarat. Syakarat itu adalah menghadapi kesakitan yang amat gitu kan. Dan di situ bukan hanya sakit aja yang sedang ngadapin, itu di situ juga ada tipu daya setan masih berlaku di situ sebelum ruh keluar. Jadi setan itu masih ganggu di situ, mengganggu supaya orang tersebut tuh keluar dari Islam. Makanya tugas orang yang masih hidup itu jangan sampai membebani, membingungnya orang yang sedang syakarat. Kalau dia sudah udah biarkan dia lepas. Kalau udah la ilaha illallah terus lepas, udah dia berarti masuk surga dijamin. Artinya dia itu sudah husnul khotimah, meninggal di atas kalimat tauhid. Mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan dia masuk surga. Nah, hitungannya nanti di akhirat, tapi yang jelas pasti masuk surga. Kalau gampang banget ya Ustaz ya? Iya, gampang. Itu udah jaminan dari Allah. Tapi ya kalau masalah-masalah yang lain nanti di gitu tapi kata Allah pasti masuk surga. Karena kuncinya adalah itu. Jadi mentalkinkan. Sebenarnya adalah ya begitu. Mentalkinkan, membimbing untuk orang yang sedang syakarat itu. Jadi seharusnya kalau dia emang sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah aja berhenti aja. Karena kalau terus-terusan dia tambah bingung dan nggak connect orang sedang syakarat itu. Udah kalau dia udah la ilaha illallah, udah tungguin sampai kemudian dia lepas. Nggak pasti harus diterus-terusin la ilaha. Terkecuali gitu la ilaha illallah terus dia berapa menit, berapa ini dia ngomong lagi, nanti dibimbing lagi. Artinya memang la ilaha illallah itu ditumpuk dengan kalimat yang lain gitu kan. Gitu. Diperbarui lagi. Biar supaya ibaratnya fasih lah masih ingat lagi gitu. Masih tauhid lagi, diperbarui lagi tauhidnya. Tapi kalau la ilaha illallah udah berapa menit kemudian dia langsung lepas, ya udah. Berarti di akhir hayatnya itu dia husnul khotimah gitu maksudnya gitu. Itu talqin. Tapi umumnya talqin berlaku untuk orang yang mentalkinkan di kuburan. Jadi orang yang habis dikubur kemudian dibaca talqin. Sebenarnya talqin itulah itu tadi. Membimbing orang yang sedang syakarat untuk membaca tauhid. Bukannya kita membaca Al-Quran di dekat orang sakit itu tadi. Bukan, orang sakaratul maut suruh baca Quran malah bingung. Orang makan pikiran yang hidup enak ya. Iya. Tapi yang sedang sakarat memang di hadisnya tuh orang sakarat tuh nggak semacam yang kita bayangin. Banyak yang dihadapin gitu. Ya tadi, jadi setan tuh sampai menggodanya sampai di akhir hayat. Sebagaimana caranya supaya dia itu keluar dari iman itu setan begitu. Makanya sedang kebingungnya orang sakarat jangan ditambah bingung maksudnya gitu. Intinya itulah. Itu talqin maksudnya. Makanya kadang-kadang orang yang keluarga yang umpamanya ada bagian keluarga yang sedang sakit,
dilihat kondisinya. Kalau memang masih bisa ngomong, itu pun ngomong-ngomongnya jangan yang sekiranya membuat dia itu tambah sakit gitu kan. Diajak ngomong yang sekiranya dia itu Biar semangat lagi. semangat sembuhnya. Tapi kalau udah kondisi kritis ya, apalagi kalau memang udah sakarat, ya udah yang diajarkan adalah tauhid gitu. Jangan sampai orang lagi sakarat, Pak, warisan yang di sana gimana? Saya belum dapat warisan nih Pak. Ya, jadi itulah talqin namanya, membimbing orang yang sedang sakarat. Sakratul maut itu rasa sakit yang amat di dalam akhir hayat atau dalam kematian. Sakarat adalah sakitnya. Kalau sakit biasa adalah bukan sakarat namanya. Kalau sakarat adalah sakit yang amat sangat gitu. Sakit yang amat sangat di akhir Iya, hayat. akhir Maksudnya di akhir sakarat maut, di akhir kematian. Di akhir kematian. Dia sedang menghadapi kematian. Jadi ruh ketika dicabut itu kan sakit gitu kan. Karena ruh kan dimulai dari kaki, terus jalan sampai kemudian ke tenggorokan. Itu ruh. Jadi keluarnya ruh itu adalah sakarat namanya, sakit. Nah, makanya orang sakit itu kemudian wajar kalau kemudian matanya terbelalak. Orang mati matanya terbelalak dicurigain. Iya. Itu sebenarnya udah umum karena mengikuti keluarnya ruh. Maka matanya terbelalak ke atas, bukan karena dia waktu hidup. Iya. Kebanyakan begitu. Iya, enggak, bukan. Jadi orang meninggal matanya terbelalak, kalau orang bilang melotot itu udah lumrah umum. Jadi ketika ruh keluar mengikutin gitu. Intinya nggak ada mitos apa-apa lah. Itu Nggak ada memang kaitannya dengan almarhum. jadi intinya itu emang yang alami lah gitu ya. Ya lumrah. Lumrah gitu. Matanya terbelalak. Ya, jadi jangan dikait-kaitan dengan waktu hidupnya. Karena sahabat juga waktu meninggal ada yang matanya terbelalak ke atas. Mengikuti keluarnya ruh. Kadang di masyarakat itu sesuatu yang terjadi itu dikait-kaitkan. Iya, Jadi betul. kan orang lain jadi tambah ngikutin. Jadi keyakinan. Maka akhirnya jadi apa namanya mitos di lapangan ditambah-tambah. Wah, Ya, karena akhirnya dia ini, karena dia itu gitu. diyakinin akhirnya. Sebenarnya enggak. Pada hakikatnya semua orang yang meninggal itu adalah ya begitu. Gitu. Udah alaminya seperti itu gitu. Iya. Matanya terbelalak. Oke, terima kasih Ustadz. Baik. Ini dari 4 pertanyaan tadi. Ya semoga ini kita menjadi amal jariah nih Pak. Amin. Ya. Ya kita akhiri saja pertemuan kita ini dalam acara Tanya Ustadz aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.